إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطنا والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرق والوجه سنا إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء. Alhamdulillah. Udah sampai teman-teman, kita di sekolah sahabat kita, pondok pesantren. Iya, kita lihat. Udah sampai Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, kita ketemu Ustaz, teman-teman. Assalamualaikum. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Sehat-sehat? Masya Allah, sehat-sehat berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak ini Ustaz-Ustaz nih. Hayakumullah. Asatidah kita nih. Masya Allah. Sehat-sehat ya semua Ustaz ya. Masya Allah. Teman-teman, ini ada nih pondok pesantren Nurul Sunnah Ustaz ya. Iya, bersama kita Ustaz Nuruddin dan asatidah yang ada di sini. Sehat semua Ustaz ya. Masya Allah. Ini Kak Muslim mau kunjungan halan-halan ke pesantren ini, boleh Ustaz? Nah, nanti teman-teman di seluruh Indonesia bisa melihat bagaimana pondok pesantren Nurul Sunnah bersama asatidah kita dan para santri di sini. Itu Ustaz Nuruddin ya. Insya Allah Ustaz. Nanti Ustaz Kak Muslim sama siapa Ustaz? Insya Allah beliau bersama Ustaz Miftah. Siap menemani ya. Siap, 24 jam nggak mau ya? Luar biasa, luar biasa. Emang kamu sih nginep di sini kan? Nginep di daerah Semarang, insya Allah. Siap. Teman-teman, kita keliling bagaimana pondok pesantren Nurul Sunnah di Banyumanik, Semarang. Kita lihat yuk ke dalam. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasol tanda isim dengan jer tanwin. Ustaz, suara apa ini Ustaz? Itu suara santri-santri lagi belajar nadzoman Kak. Di kelas ini? Betul Kak, ayo Pak, silahkan Kak. Wih, keren. Nadzoman apa Kak? Ini nadzoman amsilati Kak. Amsilati? Betul. Boleh dia tanya? Silahkan Kak, langsung sama Ustadz Rofi. Sukun jadi tanda aslinya mabni farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Barakallah. Ini lagi belajar apa Ustaz? Kita lagi belajar nahwu bahasa Arab. Keren, bahasa Arab. Pakai metode apa ini? Nah, sekarang kita lagi belajar pakai metode amsilati. Amsilati. Gimana kamu teman? Sehat sama? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Lagi nadzoman ya? Keren. Emang udah hafal nih? Udah bisa? Insya Allah. Kak, Ustadz. Ustadz, boleh tahu nggak kita nih gimana sih belajar seperti ini, Ustadz? Boleh. Bisa dipraktekin, Ustadz? Boleh. Boleh ya? Kita lihat teman-teman. Kita lihat. Ikhwah, tanda isim udah berapa? 5. Ada 5. Yang pertama bisa menerima i'robjer. Yang bisa menerima i'robjer. Yang kedua, Wildan. Ada tanwin. Yang ketiga, azam. Ada al. Yang keempat, musnad ilaih. Yang kelima, huruf nida. Cakep. Dasarnya apa? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Artinya tanda isim dengan jer tanwin al nida dan musnad ilai contoh fa'il mubtada wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. i'rab jar Masuk isim secara khusus, i'rab jazm masuk fi'il dengan khusus. Masya Allah. Ini berarti matanya dengan artinya, Ustadz ya? Iya. Keren banget. Itu apa sih isinya, Ustadz?
Isinya itu kita mempelajari kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab agar kita bisa mendalami Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Nggak cuma menghafal. Di sini kita mendalami kaidah-kaidah bahasa Arab agar apa? Agar kita bisa mentadaburi kalam-kalam Allah. Ya salam, lughatul Arabiyyah. Naam. Limadha nata'allam lughatul Arabiyyah? Li'anna lughatul Quran wa sunnah. Sahih. Wa lughatu ahlul jannah. Sallu ala nabi Sallallahu alaihi wasallam. Keren. 1, 2, 3. Hak huruf fajari wa yamin ila hatta kholaha sya'ada fi an ala. Ini Kak, kita sudah berada di lab komputer. Masya Allah. Ini juga ada Ustadz Dedi, kepala sekolah SMP Islam Nurul Sunnah. Masya Allah. Nah, di sini juga ada Ustadz Erman, Masya Allah. sebagai pengampu. Assalamualaikum Ustaz. Sehat. Masya Allah. Nah, ini Ustadz Dedi punya beberapa program peminatan Kak di sini Kak. Keren. Nah, mungkin silahkan ditanya-tanya langsung Kak. Keren nih Ustaz. Apa aja program peminatan di SMP ini? Ya, jadi di Pondok Pesantren Nurul Sunnah Kak Muslim di sekolah itu kita punya program unggulan. Itu program peminatan namanya. Cakep. Nah, program peminatan ini teman-teman semua itu tujuannya untuk membekali dan menguatkan bakat minat anak. Kemudian isinya di kami itu ada 3. 3 Ustaz. Ada 3. Apa aja tuh 3? Yang pertama itu saintek. Saintek, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga itu tahfidzul Quran. Oh, kalau kayak gini termasuk saintek, Nah, ini termasuk saintek teman-teman semua. Apa aja Jadi, tuh dipelajari? Dari kita itu penguatan teori, kemudian pengaplikasian sains ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya teman-teman semua saat ini anak-anak sedang belajar coding Kak Muslim. Jadi membuat mini game sederhana. Jadi bukan hanya pintar ngaji, tapi Iya. juga jago IT. Betul, Masya jago Allah. IT juga. Oke. Nah, hari ini kita praktikum robotik di kelas 8 nih. Masya Allah. Nah, ini adalah tim robotik di SMP Islam Nurul Sunnah. Keren. Nah, tahun Ini timnya, Ustaz, ya? ya, timnya ini ada Mas Rizky, kemudian Mas Almer, kemudian Mas Tama dan Mas Al. Nah, tahun ini Kak Muslim, anak-anak ini juara robotik di Universitas Muhammadiyah Solo. Dan mereka juara ketiga, teman-teman semua. Juara 3, Ustaz? Juara 3. Nah, coba Mas Rizky mungkin bisa ditampilkan. Ini Mas Rizky? Mas Rizky ini namanya. Kamu bisa mengoperasikan ini? Belajar apa mainan? Belajar. Keren. Boleh coba Ustaz ya? Boleh silakan. Teman-teman, ini bermain tapi ada pelajarannya. Coba kita mulai. Nah, bismillah. Sudah disetting nih ya? Bismillah. Monggo. Ya Allah, Masya Allah. Boleh kamu sih ambil? Boleh. Ya Allah, kelewatan ini. Keren kan, bukan hanya mondok, tapi bisa belajar robotik di Nurul Sunnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Kita kemana lagi nih Ustaz? Sekarang kita mau ke KWU Kak. KWU apaan Ustaz? Peminatan kewirausahaan. Cakep. Apa aja Ustaz? Biar penasaran, kita langsung lihat aja Kak. Kita lihat, kita iya. lihat. Masya Allah. Sebelah mana Ustaz? Sini Kak, Oh, di sini. sebelah sini. Masya Allah. Ini nih Kak, pengampu peminatan KWU. Beliau Ustadz Tomo. Ustaz Tomo, Iya. Masya Allah. PWU apa sih? Ya, PKWU itu peminatan, keterampilan, dan kewirausahaan. Oh. Ya, jadi arahnya itu mendidik anak wirausaha, ya, terampil wirausaha sehingga nanti ketika lulus itu ada kemampuan untuk berkarya, syukur-syukur kedepannya itu bisa Masya Allah. menciptakan lapangan kerja. Amin. Tidak cuma jadi pegawai. Iya, bisnismen. Iya, itu sudah eranya seperti itu. Punya skill ya. Iya. Apa aja nih yang dipelajari di sini, Ya, Ustaz? di- Ini keren nih teman-teman nih. Ya, sebagaimana yang kita lihat di samping ini peternakan ikan lele. Tahu nggak ikan lele? Ini Ikan eceng gondok. gondok biar adem karena lele itu Ada lele sini. Ada lele. Apalagi ikannya, Ustaz? Ya. Nila. Kemudian di atasnya kita bangun ternak burung puyuh. burung puyuh. Mengapa di atasnya? Itu biar kotoran, sisa-sisa makan itu otomatis Masuk. bisa ya. Iya. Ini ada Ya. pohon apa nih, Ustaz? Ini ada hidroponik. Jadi ini memang dibuat multifungsi. Nah, ini ada tomat, ada
apa tuh terong dan Masya sebagainya, Allah. termasuk bawahnya. Jadi biar nggak mubazir semuanya seperti itu. Jadi kayak ekosistem gitu ya. Iya, Ya Allah. saling menguntungkan. Jadi learning by doing. Belajar langsung. Apalagi ada lagi selain ini? Sebenarnya ada lagi Apa tuh? yaitu kopi. Kopi kolu. Kopi dulu. Barista. Bahwa Gahwa. ya. Weh, buat anak muda nggak usah khawatir. Di pondok selain belajar agama bisa belajar usaha ya. Iya. Punya bekal buat masa depan yang Iya. lebih cerah. Keren. Wah. Kopi Sikai, mantap. Halo Ustaz Nurudin. Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah dicari-cari ada di sini. Kalau dulu Kak Muslim. Apa tuh? Kopi dulu. Kopi dulu. Oh, ini nih Kak, Ya. barista kita ini. Masya Allah. Keren, Masya Luar Allah. biasa. Assalamualaikum bro. Gimana sehat bro? Masya Allah. Ini yang bikin kopi siapa bro? Anak Oh, siapa yang latih nih? Ada yang latih ustadznya? Wah ini. Ini bikin apa aja nih bro kopinya? ada americano dan cappuccino di sini. Masya Allah. Kamu sih mau kolu kopi dulu. Siap. Boleh cobain? Kasih antum. Mana ya? Kasih antum. Kopi hitam dong, kopi hitam. Americano Pak Muslim. Wede, Masya Allah. Boleh coba luar saja. biasa. Gimana saat? Masya Allah. Pada saat. Bismillah. Izin saat ya. Teman-teman di Nurul Sunnah kita bisa kolu kopi dulu saja. Bismillah. Teman-teman, apa kata mereka tentang pondok pesantren Nurul Sunnah Banyumanik Semarang? Kita dengarkan. Nama saya Arfa dari Lampung. Saya suka mondok di sini karena pertama yang itu toiletnya bersih. Kedua, masjidnya besar, jadi kita bisa sholat berjamaah di sini. Nama saya Bisma dari Semarang, Jawa Tengah. Menurut saya di sini pengasuhnya ramah, baik, dekat juga dengan santrinya, humble. Saya Ibrahim, saya Ishak, kami kembaran dari Solo. Di sini pondoknya asik, banyak olahraganya, ada futsal, ada basket, ada voli. Pondok di sini asik, setiap pekan bisa dijenguk orang tua, dan di sini sebulan bisa pulang ke rumah. Nama saya Abdullah, saya dari Karawang, Jawa Barat. Menurut saya sekolah di sini pelajarannya bagus, diniyah maupun umumnya, seperti bahasa Arab, fikih, nahu, dan akidah akhlak. Umumnya juga bagus, seperti matematika, pramuka, dan ekstra. Nama saya Bima, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut saya pondok di sini sejuk, adem. Setelah itu teman-teman di sini juga tidak ada yang kasar, pada baik semua, dan di sini juga tidak ada yang namanya bullying. Keren kan? Makanya jangan khawatir dan jangan takut untuk mondok di pesantren. Masya Allah, teman-teman, yang paling seru di pondok adalah olahraga. Ini bersama kita Parai. Iya betul. Wah, sehat Parai ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Parai, di pesantren ini olahraga apa aja nih? Alhamdulillah kita masih ada punya basket, ada voli, ada futsal. Cakep. Nah ini yang kita persiapkan futsal untuk perikutan perlombaan antara sekolah. Cakep. Jadi bisa memilih ya? Bisa memilih. Tuh, buat teman-teman yang mau pesantren jangan takut, bisa bermain olahraga. Iya. Dibimbing langsung oleh Parai. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah teman-teman, kita bersama santri yang ada di Ponpes Nurul Sunnah Semarang. Yang pertama Muhammad Azam Al-Athari dan teman kita Muhammad Abdullah Sirat. Masya Allah, mereka ini sudah hafal Al-Quran. Kita tanya, Muhammad Azam, antum hafal berapa juz? 30 juz. 30 juz, Masya Allah. Kalau ini Muhammad? 15 juz. Kelas berapa nih? Kelas 10. Umurnya berapa? 15 tahun. Luar biasa. Kamu saya mau tanya nih, kamu udah 30 juz ya? Berarti kamu sih nanya surat apa aja boleh kan? Oke, kamu saya mau tanyain ya. Dengerin nih teman-teman, kita langsung nih bersama teman kita Azam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Cukup, Masya Allah, Barakallah Azam. Surat apa tuh? Surat Ibrahim. Juz berapa? Juz 14. Azam pernah ikut lomba musabaqah gitu nggak? Pernah. Hah? Pernah? Di mana? Di Demak. Tingkat? Tingkat kabupaten. Oh, dapat juara nggak? Dapat juara. Juara berapa jam? Juara 1. Juara 1. Yang mana hadiahnya? Ini? Iya. Ada ini hadiahnya. Masya Allah, pialanya ya. Wih, ini pialanya nih. Juara berapa jam? 1 ya. Tingkat? Tingkat kabupaten. Kabupaten. Barakallah, keren Azam. Sekarang kita tanya lagi teman kita yang satu ini namanya Muhammad. Ya. Kelas berapa Muhammad tadi? 10. 10. Masya Allah. Muhammad, kamu saya mau tanya ya. Tanya acak nih. Kamu belajar tajwid nggak? Iya. Belajar di sini. Namanya apa kitabnya? Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Wah, teman-teman kita tanya nih. Apakah sekedar menghafal atau paham tajwidnya? Boleh tanya nggak? Coba buka An-Nur ayat 25. Oke, kita dengerin nih penjelasan tajwidnya. Silakan, Muhammad. Yauma idzi tanwin bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Masya Allah. Terus? Dalilnya dari Tuhfah, tsani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Masya Allah. Jaga. Baik teman-teman, inilah teman-teman kita santri di Nurul Sunnah ini. Masya Allah, masih muda, hafal Quran. Keren kan? Buat teman-teman semua, ayo ngaji. Jangan nyanyi. Ngaji itu dapat pahala, betul kan teman-teman? Kalau nyanyi, na'udzubillah, berdosa, tak boleh. Oke, terima kasih. Semoga istiqamah. Jaga hafalan ya. Barakallahu fikum. Innaman nasu qadaya wa qiyam wal hadaratu nama'un wa bina wa shababun bi hudallahi iltazam زرع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر. Alhamdulillah Kak. Nah sekarang kita mau melihat-lihat halakoh tahfidz Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, di masjid Sat ya? Di masjid Kak. Alhamdulillah. Nah ini ada halakoh tahfidz unggulan Kak. Unggulan? Serius unggulan. Masya Allah. Nah ini nih anak-anaknya. Unggulan gimana? Maksudnya unggulan di sini mereka sudah punya hafalan yang lumayan banyak. Bahkan di antara mereka ada yang sudah 30 juz Kak. Masya Allah. Melebihi target. Ini saja. Ini halakohnya ini. Ada lagi halakoh yang lain? Nah ini nih halakoh yang lain nih Kak. Ini apa ini? Ini halakoh talqin Kak. Talqin? Maksudnya? Talqin itu maksudnya untuk pemula. Yang baru belajar. Yang baru-baru belajar Al-Quran. Dibimbing langsung sama ustadznya. Ustadznya, betul. Kita sudah berada di tengah-tengah halakoh bersama Ustadz Dimas. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik Kak Muslim. Mereka lagi belajar talqin Al-Quran nih bersama Ustadz di Pondok Pesantren Nurul Sunnah. Belajar talqin Ustadz ya? Insyaallah. Silakan Ustadz, kita mau dengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal muslimuna wa minnal qasitun. Masya Allah, keren kan? Di sini buat kamu yang baru belajar Al-Quran, insya Allah dibimbing langsung bersama Ustadz-Ustadz yang ada di Pondok Pesantren. Mantap. Ustadz Ahmad Nurudin LC. Masya Allah, mudir Pesantren Nurul Sunnah Putra Banyumanek Semarang. Sahih. Masya Allah. Ustadz, kita nih udah lama sebenarnya dengar Pesantren Nurul Sunnah di Semarang ini. Sebenarnya sejak tahun berapa berdiri, Ustadz?
Pesantren Nurul Sunnah ini kurang lebih berdiri tahun 2008 Kak Muslim. Masya Allah, sudah lama ya? Sudah lama sekali. Bahkan mungkin sebelum itu sudah beraktivitas ya? Sudah ada dari lembaga yang TK, SD mungkin sudah ada. Iya, yayasannya ya? Iya, ya. Alhamdulillah. Nah, Ustadz kita mau tanya nih, pola asuh atau kepengasuhan di pesantren ini seperti apa Ustadz Nuruddin? Untuk pola pengasuhan di Ponpes Nurul Sunnah ini, yang pertama adalah berbasis Quran dan Sunnah. Artinya kita berusaha mendidik anak-anak kita itu berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah guru kita ya, yang perlu kita teladani, termasuk teladan dalam mendidik para sahabat itu perlu kita ambil ilmunya gitu. Kemudian yang kedua adalah pengasuhan kita adalah berbasis kesadaran. Artinya ketika anak-anak itu melakukan kebaikan, itu kesadaran bahwasanya dia melakukannya karena Allah dan untuk kebaikan dia sendiri, bukan karena dipaksa. Gitu. Selain itu, karena tadi berbasis kesadaran, maka kepengasuhan di kita tidak boleh ada kekerasan ataupun hukuman fisik. Biasanya dikhawatirkan itu ada bullying di pesantren. Itu nggak benar Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak benar dan nggak boleh? Nggak boleh, karena itu zalim. Iya. Ya, karena ini proses pendidikan ya? Iya, proses pendidikan. Oh, jadi berusaha lemah lembut, pendekatan. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kan gitu kata Allah kan, karena dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada kaummu wahai Muhammad. Ya, kalau seandainya Nabi itu fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hauli gitu. Nah, begitu juga kita, kalau kita itu terlalu kasar, keras dengan anak-anak, ya tidak mengutamakan kelemah lembutan, anak-anak akan lari. Kita mau dikasih nasihat bagaimanapun, mau pakai dalil pun nggak akan masuk, karena ya artinya belum mau menerima kita sebagai orang tua atau pengasuh, pendidik dan yang lain sebagainya. Masya Allah. Jadi lemah lembut Ustaz ya? Iya, lemah lembut. Walaupun ini pesantren putra laki-laki. Tapi tetap tegas. Oh, iya. Tegas bukan keras. Betul. Cakep, barakallahu fikum. Nah, kemudian Ustaz, kamu sih mau tanya lagi nih Ustaz, program-programnya apa yang ada di pesantren ini Ustaz? Ya, kalau program-program di pesantren itu kan biasanya ada tahfidzul Quran itu setiap hari ya, ada ya pagi, duha, kemudian di malam hari, kemudian ada kajian, rutin. Ya, Apalagi selain itu, Ustaz? Kemudian ada pekanan ya, ada latihan muhadharah itu public speaking, mereka dilatih untuk berbicara di depan umum. Kemudian juga biasanya kita untuk hiburan itu ada musyahadah film bahasa Arab ya, biar mereka terlatih untuk mendengarkan nobar. Ya, nonton bareng bahasa Arab. Bahasa Arab, film bahasa Apalagi Arab. yang pekanan Ustaz? Yang pekanan, kemudian biasanya kalau bukan jadwal perpulangan itu mereka kita ajak renang, atau kadang ada yang tektokan naik bukit kan, di Jabungan ini kan anda lihat bukit-bukit ya, itu naik turun kan gitu. Kalau kangen sama orang tua gimana Ustaz? Nah, kalau untuk kangen orang tua, pondasinya adalah hubungan antara pendidik, karena kita dengan orang tua itu kan sama-sama pendidik ya, sehingga kita harapkan juga orang tua itu punya andil dalam mendidik anak mereka, di antaranya tadi bisa menghubungi anaknya. Dan kita minta kepada orang tua itu ketika nelpon anaknya jangan langsung ditanya bagaimana hafalannya, bagaimana, tapi bagaimana uang sakunya masih ada belum gitu, sehingga dia nyaman. Nanti ketika sudah nyaman, dia akan menceritakan apa yang dia dapatkan di pondok. Boleh telepon berarti ya? Boleh. Untuk curhat sama orang tua. Curhat. Kalau yang bulanan Ustaz? Kalau yang bulanan, nah ini kita ada penjemukan. Jadi kalau di Putra ini kita boleh dijenguk. Tiap bahkan mungkin tiap pekan, tapi tidak boleh keluar. Kalau yang tiap boleh keluar itu setiap bulan sekali. Ya, kemudian ada perpulangan. Oh, boleh pulang? Boleh pulang. Terutama yang dekat-dekat Semarang ya, dari Jumat sore setelah KPM sampai Ahad sore. Kalau yang jauh? Kalau luar yang pulau? Jauh, yang luar pulau biasanya diajak jalan-jalan sama ustadz pengasuh kamarnya. Dibimbing, tetap dibimbing, ditemani pengasuh. Iya. Cakep Ustaz. Barakallah. Ini banyak informasi dan inspirasi. Tadi kamu udah muter-muter pondok ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Nuruddin ya. Ustadz Ahmad Nuruddin, Mudir Pesantren Nurul Sunnah Putra Banyumanik Semarang. Alhamdulillah kita sudah keliling selesai di Pesantren Nurul Sunnah. Terima kasih Ustadz ya semuanya. Ini pesan nih dari Ustadz Abdul Hakim. Silakan Ustadz buat ayah bunda di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda yang ada di rumah,
Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini diterjemahkan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan mengatakan allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu agama dan didiklah mereka. Ayah bunda, Nurus Sunnah adalah tempat terbaik untuk mendidikan putra putri kalian semua. Insya Allah. Ajarkan ilmu dan adab. Betul. Ya. Terima kasih Ustaz. Siap. Di Pondok Pesantren Nurus Sunnah Banyumanik, Semarang. Ya. Masya Allah. Ilaliko di sekolah sahabat yang lain. Semoga kita ketemu di seluruh Indonesia. Amin. Izin Ustaz ya. Jazakallahu khairan Ustaz Abdul Hakim, Sanudin, semuanya Ustaz ya. Oke, semuanya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.